Dah. Mana mereka? Mulai ya guys. Mulai lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video kali ini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Kerapuhan Kelembagaan Makro. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Andi Siti Zalfiana sebagai moderator dan juga sebagai pembawa materi bersama teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Indah Putri Maharani dengan NPM 2040402085. Perkenalkan, nama saya Jokyadi, NPM 1940402109. Perkenalkan, saya Noveli Idom, NPM 2040402077. Selanjutnya, materi pertama yaitu tentang kerapuhan kelembagaan makro. Selama lebih dari 1 dekade terdapat perubahan yang cukup mendasar dalam perekonomian nasional. Krisis ekonomi datang silih berganti dan menjadi salah satu alasan penting terjadinya perubahan ekonomi tersebut. Pemerintah telah berbuat semampunya untuk menghadapi dan mengatasi krisis ekonomi itu. Salah satunya dengan mendesain kebijakan reformasi ekonomi. Terlepas dari keberhasilan beberapa aspek tertentu, namun reformasi ekonomi itu masih meninggalkan tumpukan masalah. Salah satunya yaitu menjadi sumber persoalan adalah masih diabaikannya aspek kelembagaan sebagai pilar penting dalam menjalankan reformasi ekonomi. Selain argumentasi tentang pilihan dan urutan kebijakan reformasi ekonomi yang salah, problem reformasi ekonomi yang menghasilkan capaian tidak optimal disebabkan juga oleh ketiadaan kelembagaan, atau lebih tepatnya tidak ada strategi reformasi kelembagaan. Selanjutnya, reformasi kelembagaan merupakan enabling environment yang membuat kebijakan reformasi dapat berjalan seperti yang diharapkan. Reformasi kelembagaan dalam ruang lingkup yang paling luas dimaknai sebagai perubahan-perubahan yang menekankan kepada relasi negara atau masyarakat, hubungan pusat daerah, dan kaitan negara partai. Selanjutnya, terdapat 3 aspek reformasi kelembagaan pada level makro yang kurang disentuh pada saat pemerintah menjalankan kebijakan reformasi ekonomi. Yang pertama, kelembagaan reformasi administrasi, yang kedua, sistem hukum, yang ketiga, politik. Salah satu spirit reformasi ekonomi adalah memberi tempat yang layak kepada pasar untuk menjalankan misi percepatan kegiatan ekonomi dengan basis efisiensi. Implikasi paling serius dan semangat ini tentu bukan menghilangkan peran pemerintah, namun justru melakukan investasi yang tepat digunakan cakupan lebih terbatas. Dalam bahasa yang lebih sederhana, reformasi ekonomi menghendaki pemerintahan yang kuat, tetapi dengan cakupan ruang lingkup yang terbatas. Ini tentu berkebalikan dengan praktik yang dijalankan sebelum masa reformasi ekonomi di Indonesia, di mana peran pemerintah masuk ke hampir semua lekuk di kegiatan ekonomi, namun dengan kapasitas pemerintah yang tidak memadai. Oleh karena itu, justru pada momentum reformasi ekonomi kapasitas dan kompetensi administrasi menjadi sangat penting sehingga tidak boleh dilalaikan. Dengan demikian, reformasi administrasi di sini dimaknai sebagai upaya sadar dan sengaja untuk memperbaiki birokrasi dalam rangka mencapai tujuan untuk pembangunan ekonomi nasional. Selanjutnya, pemateri kedua dibacakan oleh Indah Putri Maharani. Kemudian kasus di Indonesia. Saat ini, lama memulai bisnis di Indonesia pada tahun 2009 masih 60 hari atau hanya lebih bagus daripada Kamboja dan Timur Leste. Dan ongkos memulai bisnis mencapai 26% dari pendapatan per kapita, cuma lebih murah ketimbang Kamboja dan Filipina.
Pada aspek ini, Indonesia ketinggalan jauh dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Cina, dan Singapura. Indonesia hanya sedikit lebih bagus ketimbang Filipina pada aspek ini. Padahal bisa dilihat pada aspek yang lain, semisal instabilasi kebijakan, aspek pendanaan, dan inflasi. Posisi Indonesia sangat bisa bersaing dengan negara-negara tersebut. Inilah yang kemudian membuat prosedur dan biaya memulai bisnis di Indonesia menjadi tidak efisien, meskipun telah mengalami perbaikan dalam beberapa tahun terakhir. Jadi kebijakan reformasi ekonomi yang bersemangat deregulasi dalam derajat tertentu sudah benar, tapi karena tidak ditopang oleh kelembagaan administrasi yang mapan, mengakibatkan kebijakan itu tidak dapat berjalan secara efektif. Kemudian dalam kasus Indonesia, disinilah masalah itu muncul, yakni ketidakmampuan sistem legal memproteksi investor dari perilaku menyimpang atau oportunis pelaku ekonomi lainnya. Pencurian hak cipta, penjiplakan, dan pembajakan merupakan hal yang wajar dalam keseharian kegiatan ekonomi. Sementara sistem legal tidak sanggup memberikan penalti terhadap pihak yang berperilaku menyimpang. Implikasinya, insentif ekonomi untuk melakukan investasi menjadi berkurang. Praktik ini terjadi hampir semua sektor ekonomi sehingga secara makro menyebabkan rasio kredit terhadap PDB di Indonesia sangat rendah dibandingkan negara-negara lainnya. Kemudian pada data rasio kredit terhadap PDB di Indonesia hanya sekitar 26,5%, sangat jauh dibandingkan dengan Thailand yaitu 88,4%. Malaysia 116,1%, Singapura 112,8%, dan Korea Selatan 93,2%. Jadi meskipun pemerintah Indonesia berhasil melakukan stabilitas makroekonomi, namun akibat jaminan hak kepemilikan yang keropos menyebabkan intensif investasi menjadi menurun, atau di samping alasan lainnya misalnya keterbatasan infrastruktur. Kemudian materi selanjutnya dibacakan oleh Noveli Idom. Saya persilakan. Di luar agenda kegagalan menciptakan perubahan kelembagaan makro yang menjadi enabling environment perjalanan reformasi ekonomi, masalah kelembagaan juga muncul pada level mikro atau biasa disebut institutional arrangement reformasi ekonomi yang tujuan besarnya adalah menciptakan stabilitas makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, suku bunga, neraca pembayaran, disiplin fiskal, dan lain-lain. Menghendaki dukungan kelembagaan yang rinci agar pencapaian stabilitas makroekonomi tersebut berjalan dalam koridor yang benar. Selanjutnya. Slide selanjutnya. Di Indonesia menghasilkan stabilitas makroekonomi yang relatif bagus, namun dengan meninggalkan residu yang tidak kalah gawat, yakni kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran. Yang pertama, meskipun dana dan segepok kebijakan ekonomi sudah diproduksi untuk mengatasi masalah kemiskinan, namun penurunan jumlah orang miskin tidak menunjukkan data yang impresif. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang stabil dalam beberapa tahun terakhir justru menjadi lahan yang subur bagi peningkatan penimpangan pendapatan. Terus yang ketiga, pengangguran terbuka secara sistematis menunjukkan penurunan kemiskinan amat pelan. Tapi jumlah pekerja yang tergolong setengah menganggur atau pekerja kurang dari 35 jam per minggu masih sangat besar, diperkirakan mencapai 30 juta jiwa. Materi selanjutnya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Jokliyadi. Saya persilahkan.
Di sini saya akan bacakan lihat dari 3 kasus persoalan ekonomi yang merupakan kepemukaan tersebut terlihat aspek kelembagaan mikro yang rapuh atau went out industry menjadi sumber munculnya masalah-masalah tersebut. Ini bukan hanya khas Indonesia, tetapi negara-negara lain juga mengalaminya, seperti Algeria, Maroko, dan Tunisia, di mana Addison dan Blackmon Live ini 2006 itu 1029, yang mana studi yang dilakukan di kawasan Maghreb disebut menunjukkan bahwa kualitas kelembagaan atau institutional qualities memainkan peran kunci dalam menyukseskan reformasi kebijakan, kasusnya reformasi sektor perdagangan dan keuangan sebaliknya. Di negara-negara Asia Timur yang telah meningkatkan kualitas kelembagaan, menghasilkan capaian reformasi ekonomi yang lebih baik. Keberhasilan itu tak hanya diukur dari stabilitas makroekonomi, tapi juga berbagai dengan mutu pembangunan ekonomi yang lebih menonjol. Di sini kami akan membacakan kesimpulannya, di mana Indonesia memulai reformasi ekonomi pada level makro. Secara umum Indonesia tergolong negara yang telah mengambil pilihan reformasi ekonomi secara besar-besaran, di antara ditandai dengan stabilitas sektor keuangan dan perdagangan, netralisme ekonomi, menjalankan sistem ekonomi pasar, termasuk itu proyek privasi BUMN, disiplin fiskal, di mana menjalankan defisit fiskal dan moneter, termasuk devisa bank sentral, dan pengenalan revolusi penghasilan yang sehat. Reformasi ekonomi justru menciptakan ragam masalah yang mencemaskan bagi masa depan ekonomi nasional. Misalnya, pertimbangan pendapatan yang meningkat, kemiskinan yang segan dengan pengangguran yang lambat penyebabnya. Pembukaan sebagai penampilan ekonomi juga dapat dilihat dengan kelembagaan dalam melaksanakan kelembagaan yang bermutu. Dalam menciptakan Minister Arrangement merupakan formasi kelembagaan, administrasi, sistem ilegal atau hukum, dan sistem politik demokrasi. Ketiganya merupakan syarat perlu agar kebijakan reformasi ekonomi dapat dikerjakan di lapangan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Jadi itulah tadi materi yang kami sampaikan terkait kerapuhan kelembagaan makro dan juga kasusnya yang terjadi di Indonesia. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.